Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang digagas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia sejak usia dini. Program ini menyasar jutaan pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting. Namun dalam perjalanan implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan. Kini setelah adanya pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN, pemerintah mulai melakukan pemenahan menyeluruh terhadap tata kelola program. Kepala BGN yang baru itu Sudaryono menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tapi juga dari kualitas pelayanan, efektivitas pelaksanaan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Lalu seperti apa arahan pembenahan yang dilakukan? Berikut kita simak dalam Fact Check Metro TV berikut ini, pemirsa. Kita mulai di slide yang pertama, pemirsa. Usai dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, pemirsa, menggantikan Nanik SD yang di kepemimpinan sebelumnya, melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah. Evaluasi dilakukan, pemirsa, karena pemerintah ingin memastikan bahwa setiap tahapan program benar-benar berjalan sesuai dengan standar. Tidak hanya soal jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga kualitas bahan pangan, kebersihan, proses pengolahan, ketepatan distribusi, hingga keamanan makanan yang diterima oleh masyarakat. Menurut Sudaryono, pemirsa, bahwa program Makan Bergizi Gratis ini membutuhkan tata kelola yang disiplin dan juga terukur. Sebab program ini melibatkan anggaran negara dalam jumlah yang besar dan juga ribuan penyedia makanan serta jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Karena itu, pemirsa, fokus dalam pergantian BGN ini adalah terkait dengan pembenahan dan tata kelola juga pengawasan program. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Dalam proses evaluasi tersebut, Badan Gizi Nasional menetapkan sejumlah prioritas pembenahan dan langkah awal pembenahan itu apa saja? Kita lihat yang pertama, pemirsa, adalah evaluasi menyeluruh baik di SPPG, di BGN hingga makanan itu sendiri. Kedua adalah memperbaiki dan juga terkait dengan pengawasan distribusi makanan ini diperketat agar makanan dapat diterima dalam kondisi yang layak, aman dan juga tepat waktu. Ketiga adalah penegakan disiplin. Penegakan disiplin ini agar dapat meningkatkan standar keamanan pangan melalui prosedur yang lebih ketat. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan hingga pengiriman makanan kepada penerima manfaat. Dan yang terakhir, pemirsa, adalah terkait dengan tata kelola yang diarahkan lebih transparan dan akuntabel yang dapat diperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, sekolah, serta seluruh mitra pelaksanaan juga akan diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun hambatan di lapangan. Langkah ini, pemirsa, langkah keseluruhan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG. Kita ke slide yang selanjutnya. Badan Gizi Nasional ini secara langsung kemarin setelah diganti oleh Sudaryono menutup permanen ada operasional 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang melakukan pelanggaran. Kita bisa melihat di dalam slide berikut ini, pemirsa, ini merupakan 833 dapur yang dievaluasi dan juga ada beberapa yang sudah ditutup. Kita melihat di wilayah 1 ada 98 dapur, ini wilayah 1 ini menyakup wilayah Sumatera. Kemudian di wilayah 2 ada 311 dapur dan 424 dapur itu di wilayah 3 yang meliputi ada Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan juga Papua. Bahkan ada 261 pegawai yang telah diberhentikan. Dalam rangka, selanjutnya, pemirsa, dalam rangka mewujudkan tata kelola Badan Gizi Nasional dan program Makan Bergizi Gratis yang lebih akuntabel, efisien dan juga tepat sasaran, BGN di bawah kepemimpinan yang baru menerapkan aturan baru terkait penggunaan anggaran dan juga sumber daya. Kita selanjutnya, pemirsa. Di slide selanjutnya, di mana ada salah satu arah kebijakan utamanya adalah larangan penggunaan barang bersubsidi di dapur MBG. Berdasarkan data, ini mulai diberlakukan bahwa ada aturan tegas. Dapur MBG ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan LPG 3 kg. Kemudian juga penggunaan minyak kita tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena pada prinsipnya bahwa MBG ini atau barang bersubsidi ini diprioritaskan bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Program MBG merupakan program negara dengan alokasi anggaran khusus, sehingga dapur-dapur MBG ini wajib untuk menggunakan anggaran non-subsidi untuk operasionalnya, agar tidak mengambil jatah subsidi yang memang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu secara langsung. Selanjutnya, dalam rangka memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional ini memastikan program Makan Bergizi Gratis ini berjalan sesuai dengan aturan. BGN melakukan langkah-langkah beberapa hal, pemirsa, terkait dengan penertiban di internalnya terlebih dahulu. Penertiban ini memiliki ada 4 fokus. Fokus yang pertama adalah penegakan disiplin pegawai. Ini memastikan seluruh aparatur BGN ini bekerja sesuai dengan SOP.
kode etik, dan memiliki integritas yang tinggi dalam melayani program MBG. Selanjutnya adalah evaluasi tenaga pelaksana. Ini melakukan penilaian kinerja secara berkala terhadap seluruh tenaga pelaksana di lapangan, mulai dari SPPG hingga dapur MBG, untuk memastikan kompetensi dan dedikasi. Yang ketiga, pemirsa, adalah terkaitan dengan penguatan sistem pengawasan. Ini membangun sistem pengawasan berlapis, baik dari internal sendiri maupun eksternal, agar setiap proses distribusi dan penyaluran MBG dapat dipantau secara transparan dan juga real time. Terakhir adalah pencegahan penyimpangan dalam pelaksanaan program. Ini menutup celah terjadinya penyimpangan ataupun juga kebocoran anggaran maupun praktik yang tidak sesuai. BGN berkomitmen bahwa menindak tegas setiap pelanggaran dan juga tata kelola. Selanjutnya, pemirsa, seiring dengan diterapnya tata kelola baru di Badan Gizi Nasional, dilakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap program makan gizi gratis. Pembenahan ini memiliki ada 4 tujuan utama. Ini adalah 4 tujuan utamanya. Kita melihat di tujuan pertama adalah menjamin keamanan dan kualitas makanan. Setiap menu MBG yang sampai ke anak-anak dan juga ibu hamil ini harus memenuhi standar gizi, higienis dan juga aman untuk dikonsumsi. Ini adalah prioritas utama agar manfaat gizi ini benar-benar dirasakan. Kedua adalah memastikan penggunaan anggaran ini lebih akuntabel. Artinya setiap rumah anggaran negara yang digunakan untuk MBG ini harus dipertanggungjawabkan dengan sistem yang lebih transparan dan digital. Kita cegah kebocoran dan juga kepastian dana tepat sasaran. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan MBG. Program harus berjalan efisien, cepat, dan sesuai dengan target. Dengan evaluasi dan perbaikan sistem distribusi MBG ini diharapkan dapat mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat dengan hasil yang lebih optimal. Terakhir adalah menjaga keberlanjutan program MBG. Jadi MBG ini bukan hanya program jangka pendek. Pembenahan dilakukan agar program ini bisa berjalan secara berkelanjutan, mandiri, dan menjadi investasi jangka panjang untuk SDM di Indonesia. Dan yang terakhir, pemirsa, pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional memang ini menjadi momentum untuk memperkuat fondasi program makan bergizi gratis. Berbagai langkah pembenahan yang dilakukan mulai dari evaluasi menyeluruh, peningkatan standar keamanan pangan, penguatan sistem pengawasan hingga perbaikan tata kelola menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk memastikan program strategis nasional ini dapat berjalan lebih efektif dan juga tepat sasaran.